Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Rizka Ismail dari kelas 2 KS3. Saya akan memaparkan materi tentang, mohon maaf sebelumnya jika kameranya sedang off-cam karena sedang error. Yang pertama ada karakteristik arus lalu lintas. Karakteristik arus lalu lintas menjelaskan ciri arus lalu lintas secara kualitatif maupun kuantitatif yang dipengaruhi oleh volume, kecepatan, besarnya arus, dan kepadatan lalu lintas yang saling mempengaruhi. Hubungan antara volume dan kecepatan dalam grafik akan membentuk hiperbola dengan titik puncaknya, merupakan kapasitas. Karakteristik harus dapat dibedakan menurut variasi waktu yang masing-masing memiliki ciri tersendiri. Karakteristik arus lalu lintas diperlukan dalam percepatan lalu lintas. Di gambar di samping merupakan adalah gambar yang akan terjadi hiperbola di arus lalu lintas. Yang pertama, ada karakteristik premier, yaitu volume jumlah kendaraan melalui satu titik tetap pada jalan dalam satu kesatuan waktu. Dalam satu kesatuan kendaraan per hari atau kendaraan per jam dapat dinyatakan dalam periode waktu yang lain. Yang kedua, ada kecepatan, yaitu perubahan jarak dibagi dengan waktu. Dapat diukur dalam kecepatan titik, kecepatan perjalanan, kecepatan ruang, atau kecepatan gerak. Keterlambatan merupakan waktu yang hilang pada saat kendaraan berhenti atau tidak berjalan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Waktu yang hilang dimaksud adalah waktu ketika kita berpergian, misalnya kita berhenti di rest area, itu merupakan adalah waktu yang hilang. Yang ketiga ada kepadatan, yaitu rata-rata jumlah kendaraan per satuan panjang jalan kecepatan dikali kepadatan sama dengan volume. Ketiga, karakteristik tersebut akan bervariasi karena jarak antara kendaraan yang acak. Untuk merangkum dan menganalisisnya, maka nilai rata-rata ketiganya harus dihitung menggunakan satu periode waktu yang sama. Yang berikutnya ada karakteristik sekunder, yaitu karakteristik sekunder dalam satu lalu lintas adalah jarak yang terdiri dari dua parameter, yaitu yang pertama ada headway, yaitu waktu antara kendaraan. Yang dimaksud waktu yang diperlukan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan berikutnya untuk melalui satu titik tertentu yang tetap. Waktu antara kendaraan rata-rata sama dengan satu per volume. Yang kedua ada speed headway, yaitu adalah jarak antara kendaraan, jarak antara bagian depan satu kendaraan dengan bagian kendaraan berikutnya. Jarak antara kendaraan rata-rata sama dengan satu per kepadatan. Besarnya jarak antara menentukan kapan, saat, atau mengurangi, menambah kecepatan. Jarak antara yang masih dipengaruhi sama dengan interference headway. Berikutnya ada karakteristik volume lalu lintas. Volume lalu lintas bervariasi tergantung volume total 2, arah lalu lintas, volume harian, bulanan, tahunan, dan komposisi kendaraannya. Variasi harian, variasi zaman, variasi bulanan, variasi arah, distribusi lajur, dan variasi jarak perjalanan. Arus lalu lintas bervariasi sesuai variasi waktu dan jarak. Karakteristik volume laju lalu lintas dapat dibuat dalam suatu volume, yaitu suatu volume jam perencanaan atau VJP. Yang kedua, ada karakteristik komponen lalu lintas. Yang pertama, ada umum, di mana adalah dalam berlalu lintas terdapat berbagai jenis kendaraan yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri dengan perbedaan pada dimensi berat, kapasitas angkut, tenaga penggerak, dan karakteristik pengendalian. Saat berpengaruh dalam operasi lalu lintas sehari-hari, serta dalam perencanaan dan pengendalian lalu lintas. Pemakaian jalan digolongkan dalam dua kelas, yaitu pengemudi dan pejalan kaki. Perilaku keduanya dalam berlalu lintas sangat menentukan karakteristik arus lalu lintas. Yang pertama
pertama ada pengaruh luar terhadap pemakai jalan, yaitu tata guna lahan dan aktivitasnya, cuaca, desain kendaraan, desain prasarana jalan, dan kondisi arus lintas. Karakteristik pemakai jalan yaitu ada dua, karakteristik mental, inteligenesia, dan emosi. Dan karakteristik fisik yaitu kekuatan, penglihatan, pengendaraan, umur, dan reaksi. Karakteristik sarana. Di sini dibedakan dari beberapa jenis-jenis kendaraan, yaitu ada kereta dorong dan kereta hewan, dan sepeda dan becak. Itu masuk ke dalam golongan UM. Bajai, bemo, kendaraan mini, sepeda motor, dan ojek, mobil itu masuk ke dalam golongan MC. Mobil, jeep, van taksi, dan truk pickup itu masuk ke golongan LV. Mikrolet, oplet, mikrobis, metro, minibus, kopaja itu masuk ke golongan MV. Sedangkan bis kota, bis bertingkat, kendaraan barang berat, kendaraan barang sedang, kendaraan barang gandengan itu masuk ke dalam golongan HV. Di sini mempunyai fungsi kendaraan, yaitu ada angkutan pribadi dan angkutan umum dan barang. Karakteristik fisik kendaraan meliputi dimensi, yaitu ada ukuran kendaraan, panjang, lebar, dan tinggi, yang dipengaruhi oleh kebutuhan lebar lajur, bahu, areal parkir, elemen jarak pandang, dan ruang bebas vertikal. Berat, yaitu ada berat total, berat sumbu, dan kapasitas muat. Ini dipengaruhi oleh kebutuhan struktur perkerasan dan jembatan konsumsi bahan bakar, karakteristik kecepatan dan perlambatan. Yang terakhir ada untuk kerja, yaitu ada karakteristik kecepatan dan perlambatan pengereman, yaitu ada dipengaruhi oleh jarak perlambatan dibatasi oleh koefisien gesekan dan dengan permukaan jalan. Yang kedua ada perlambatan dengan meter per detik, yaitu 91,3 itu normal, 6 sampai 10 itu darurat. Dengan mode percepatan yaitu meter per detik, 0,85 sampai 2,2 itu untuk sedan, 3,32 sampai 4,5 untuk mobil balap, dan 0,21 sampai 0,56 itu untuk angkutan umum. Yang ketiga ada di kendaraan desain, yaitu ada jenis kendaraan, panjang total, lebar total, tinggi total, depan tergantung, jarak gandar, belakang tergantung, dan radius putar. Kendaraan penumpangnya itu ada kendaraan penumpang, ada truk dan bus, serta truk kombinasi, yaitu ada di 4, di kendaraan penumpang sendiri ada di 4,7, 1,7, 2,0, 0,8, 2,7, 1,2, dan 6,0. Serta di truk dan bus ada di 12,0, 2,5, 4,5, 1,5, 6,5, 4, dan 12. Sedangkan truk kombinasi yaitu ada di 16,5, 2,5, 4,0, 1,3, dan di jarak gandar dia memiliki perbedaan yaitu di 4 depan dan 9 belakang, serta di belakang tergantung itu ada di 1,2 dan radius putarnya itu di 12. Karakteristik lainnya yaitu menyangkut biaya operasional, yaitu termasuk konsumsi BBM, oli, perawatan, dan depresiasi. Yang kedua di keamanan dalam operasinya yaitu penglihatan dan penerangan. Karakteristik pemakaian jalan itu ada 3, karakteristik mental, karakteristik fisik, dan waktu reaksi. Di karakteristik mental itu ada inteligensi yang pertama, yaitu kemampuan pemakaian jalan menginterpretasikan apa yang dilihat dan tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada motivasi, yaitu alasan orang dalam melakukan perjalanan. Ketiga ada belajar, yaitu pengalaman memberikan belajar untuk mengenali dan terhadap dengan situasi tertentu. Yang ketiga ada emosi, yaitu sangat mempengaruhi motivasi, pertimbangan, dan keputusan. Karakteristik fisik yaitu ada penglihatan, ketajaman, kedalaman, dan bidang penglihatan, dan ada pengendaraan. Yang terakhir ada waktu reaksi, yaitu ada PIV, yaitu singkatan dari persepsi, identifikasi, evaluasi, dan evolution, yaitu antara 0,5 sampai 4 detik. Dipengaruhi oleh faktor umur, kelelahan, alkohol atau obat, penyakit dan cacat tubuh, dan cuaca dan latihan. Sebelumnya maaf jika off cam karena kamera saya sedang error. Next, karakteristik prasarana jalan itu dibagi menjadi 3, ada jalan, persimpangan, dan terminal. Disebut juga jalan raya atau daerah memiliki jalan damija, meliputi badan jalan, trotoar, drainase,
dan seluruh perlengkapannya. Di persimpangan merupakan tempat di mana ruas jalan yang satu bertemu dengan yang lain. Yang terakhir, terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang atau barang. Perpindahan antara moda transportasi pengatur, kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Yang berikutnya ada jalan. Apa sih fungsi jalan itu? Fungsi jalan itu penggerakan volume lalu lintas yang tinggi secara efisien, aman, dan menyediakan akses bagi lahan di sekitarnya. Akses pada suatu jalan itu meliputi kendaraan yang keluar akan memperlambat lajunya, kendaraan yang masuk memiliki kecepatan rendah sebelum melakukan percepatan. Kendaraan yang akan parkir menaikkan atau menurunkan barang atau penumpang. Akses tinggi itu kecepatan rendah dan akses rendah itu adalah kecepatan tinggi. Di klasifikasi jalan, menurut UU nomor 13 tahun 1980, jalan arteri ada tiga, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Jalan arteri itu melayani angkutan utama, perjalanan antar jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor melayani angkutan pengumpulan atau pembagian atau perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal melayani angkutan setempat, perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Di kecepatan desain, ada jalan lokal yaitu dengan kecepatannya itu 30 km per jam. Jalan kolektor mempunyai kecepatan 50 km per jam. Dan jalan arteri memiliki kecepatan 65 km per jam. Jalan bebas hambatan memiliki 100 km per jam. Menurut PP nomor 43 tahun 93 tentang prasarana lalu lintas jalan, membagi jalan berdasarkan klasifikasi jalan dimensi kendaraan bermotor, termasuk muatannya dan muatan sumbu beratnya. Jalan dibedakan menjadi ada 5 jenis, yaitu pertama jalan kelas 1, jalan atau yang disebut jalan arteri. Kendaraan ukurannya lebarnya kurang dari 2,5 meter, panjangnya 18 meter, muatan sumbu terberatnya itu lebih dari 10 ton. Yang kedua ada jalan kelas 2. Jalan arteri, kendaraan ukuran lebar kurang dari 2,5 meter, panjangnya 18 meter, muatan sumbu terberatnya itu kurang dari 10 ton. Jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau kolektor. Kendaraan ukurannya lebarnya kurang dari 2,5 meter, panjangnya kurang dari 18 meter, muatan sumbu terberatnya itu diizinkan kurang dari 8 ton. Jalan kelas 3B, jalan kolektor, kendaraan ukurannya kurang dari 2,5 meter, panjangnya 12 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan kurang dari 8 ton. Jalan kelas 3C, jalan lokal, kendaraan ukuran lebar kurang dari 2,1 meter dan panjang 9 meter. Muatan sumbu terberat diizinkan kurang dari 8 ton. Berdasarkan administrasi pembinaan jalan dibagi menjadi 3, yaitu ada jalan negara atau nasional dibina oleh pemerintah pusat dan jalan provinsi dibina oleh Pemda provinsi. Yang ketiga ada jalan kabupaten per kota dibina oleh Pemda kabupaten atau kota. Di persimpangan merupakan simpul pada jaringan jalan di mana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan, terjadi konflik antara kendaraan dengan pejalan kaki. Lalu lintas pada masing-masing kaki menggunakan ruang jalan pada persimpangan secara bersama-sama, merupakan tempat yang rawan kecelakaan. Masalah utama dalam persimpangan yaitu ada pada volume kapasitas, desain geometrik, kecelakaan dan keselamatan jalan, kecepatan lampu jalan, parkir akses dan pembangunan, perjalan kaki, dan jarak antar persimpangan. Sarana yang harus dicapai pada pengendalian persimpangan yaitu mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan karena adanya titik konflik, menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai dengan rencana, memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana dalam mengarahkan lalu lintas yang menggunakan persimpangan.
Jumlah potensial titik konflik tergantung dari jumlah arah pergerakan, jumlah kaki persimpangan, jumlah lajur dari setiap kaki persimpangan, dan pengaturan persimpangan. Selanjutnya ada metode pengendalian persimpangan, yaitu sistem prioritas. Aturan prioritas harus jelas dimengerti oleh pengemudi. Prioritas harus terbagi dengan baik sehingga semua orang memiliki kesepakatan untuk bergerak. Prioritas harus terorganisasi sehingga titik konflik dapat diperkecil. Keputusan yang harus dilakukan oleh pengemudi harus dijaga agar sesederhana mungkin. Jumlah hambatan total terhadap lalu lintas harus diperkecil mungkin. Jumlah potensial titik konflik tergantung dari yang pertama, ada dari jumlah arah pergerakan, jumlah kaki persimpangan, jumlah lajur dari setiap kaki persimpangan, dan peraturan persimpangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.